Anda kembali dalam segmen khusus CNBC Indonesia, Your Money Your Vote bersama saya Safrina Nasution. Kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu topik utama bagi penerus presiden selanjutnya. Terlebih porsi terbesar alokasi APBN adalah infrastruktur. Lantas sudah sejauh mana capaian pembangunan infrastruktur di era Jokowi dan apa pekerjaan rumah bagi pemimpin Indonesia berikutnya? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan narasumber terhormat yang telah datang bersama kami sore hari ini. Ekonom senior Peter Abdullah, Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Andi Rukman Karumpa, serta Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Ma'ruf yang sudah bergabung bersama kami langsung lewat studio CNBC Indonesia. Selamat sore Pak Peter, Pak Andi dan juga Pak Ma'ruf. Terima kasih banyak telah bergabung sore hari ini dan juga kami telah terhubung melalui sambungan virtual Zoom bersama dengan Menteri PUPR 2004 sampai 2014 Joko Kirmanto dan juru bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawijaya. Selamat sore Pak Joko dan Pak Endra. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Selamat sore Mbak Safrina, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Endra dan Pak Joko telah bergabung bersama kami sore ini. Saya akan juga menyapa yang sudah hadir secara langsung di studio CNBC Indonesia. Kali ini kita berbicara mengenai PR infrastruktur Presiden selanjutnya. Pak Peter, Pak Andi, dan juga Pak Ma'ruf. Tadi mungkin sebelum kita memulai sudah melihat langsung data-data yang sudah disampaikan oleh Pak Ma'ruf, beberapa capaian, namun tidak hanya juga capaian, tapi evaluasi dan PR ke depannya. Nah, pertanyaan pertama mungkin karena ada Pak Endra di sini dan sudah ada Pak Joko di sini, saya akan langsung tanyakan mungkin ke Pak Endra terlebih dahulu. Pak Endra, sudah 10 tahun nih Pak Endra, Pak Jokowi menjabat sebagai presiden hampir 10 tahun. Pembangunan infrastruktur ke berbagai daerah terluar dan pelosok juga semakin mentereng. Mulai dari jalan tol, bendungan, perbatasan hingga revitalisasi pasar dan lain-lainnya. Banyak juga yang membandingkan bagaimana era pembangunan Jokowi dibandingkan dengan presiden sebelumnya, terutama RSBY yang juga 2 periode. Pak Endra sendiri, bagaimana Anda melihat capaian pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi hingga saat ini? Apakah yang sudah on track ataukah ada juga masih hal-hal challenge lainnya? Silakan Pak Endra. Ya, terima kasih Mbak Safrina. Jadi pertama-tama memang betul bahwa dalam 8 tahun terakhir Pak Presiden memberikan titik berat pembangunan pada aspek infrastruktur. Saya kira beliau punya visi ke depan yang sangat berani ya dan juga sangat untuk Indonesia tentunya ini sangat baik gitu. Karena bagaimanapun memang dalam berbagai daya saing kita, infrastruktur itu menjadi salah satu kendala yang paling utama. Di samping faktor yang lain, infrastruktur itu kita sadari menjadi obstacle terbesar. Jadi beliau dengan visi dan juga kebijakannya tentu meletakkan infrastruktur untuk melihat Indonesia yang lebih baik ke depan. Dan saya kira apa yang dilakukan beliau juga bukan mulai dari nol, tapi sudah juga melanjutkan dari apa yang sudah dikerjakan dan juga dilaksanakan pada periode-periode sebelumnya. Jadi saya kira memang Indonesia ini kan harus maju, kemudian juga harus terus bergerak ke arah yang baik itu ke depan, sehingga apa yang dikerjakan melalui peningkatan konektivitas, jalan tol, ya, kemudian jalan nasional, kemudian pelabuhan, bandara, dan juga jalan-jalan desa, saya kira itu hal yang baik. Kemudian juga bendungan untuk ketahanan pangan, kita juga tahu bahwa krisis pangan ini sudah menjadi ancaman serius untuk berbagai negara. Ya. Jadi kalau kita menyiapkan berbagai infrastruktur sumber daya air dengan bendungan, dengan irigasi, kemudian dengan sampai ke saluran-saluran cetak sawah ya, saya kira itu juga hal yang perlu kita lakukan di samping untuk kebutuhan dasar, misalkan air minum, kemudian pasar ya tadi ya, sampai ke perbatasan yang tadi disebutkan. Baik Pak Endra, jadi itu mengenai capaian dan juga tujuan dari rezim Presiden Jokowi untuk tetap membangun infrastruktur demi peningkatan konektivitas dan ujung-ujungnya adalah peningkatan ekonomi di Indonesia. Di satu sisi tentunya ada challenge, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ma'ruf, mungkin ada beberapa PR dari membekaknya hutang, lalu juga ada pemerataan kalau kita lihat beberapa jalur-jalur jalan di daerah ada yang
sempat disorot juga sepertinya baik yang rusak. Di satu sisi juga ada BUMN karya yang debt to equity ratio-nya juga membengkak. Tanggapan Anda dari pemerintah sendiri, challenge tersendiri untuk mewujudkan tujuan infrastruktur sebagai katalis peningkatan ekonomi Indonesia apa Pak Endra? Ya, saya kira apa yang dilakukan pada periode Pak Presiden Jokowi, saya kira sudah dalam kalkulasi yang matang oleh Kementerian Keuangan dan juga oleh Kementerian Perekonomian, Bappenas, Kementerian Koordinator Marves, ya, di mana kita ada di dalamnya. Jadi saya kira kalkulasinya sudah dihitung dengan baik. Dan tentunya kita juga melihat bahwa manfaat infrastruktur ini kan tidak jangka pendek, tapi juga jangka panjang, di mana sebagian itu kita lakukan dengan pola investasi, kemudian juga dengan KPBU, dan juga yang memang tidak, kalau kita katakan IRR-nya rendah gitu ya, ataupun memang itu perlu dengan suntikan dana langsung dari APBN, ya kita akan lakukan dengan pola APBN. Jadi mekanisme yang ditempuh itu pun juga bervariasi, investasi jangka panjang, KPBU sampai APBN murni. Jadi ini yang memang saya kira kombinasi yang dipilih dan itu juga sudah diimplementasikan. Baik Pak Endra, jadi memang kalau kita melihat datanya memang capaian di infrastruktur ini begitu cemerlang, namun memang jika kita mengacu lagi kepada biayanya juga begitu tinggi. Karena di sini ada Pak Peter, saya akan bertanya Pak Peter. Jadi selama era pemerintah Jokowi kita tahu di 5%, ya 5% pertumbuhan ekonomi. Kalau kita memilah-milah lagi Pak, pertumbuhan ekonomi, konsumsi, investasi, government spending, dan net export. Apakah menurut Anda capaian yang begitu cemerlang di rezim Jokowi tentang infrastruktur ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? Apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Apa juga yang belum tersalurkan ke konsumsi, investasi, government spending, dan net ekspor dari pertumbuhan Jokowi yang cemerlang, pertumbuhan infrastruktur? Ya, Mbak Safrina, ya, kalau kita lihat dari selama periodenya Pak Jokowi dan juga bahkan kalau kita tarik ke belakang lagi, struktur ekonomi kita tidak banyak berubah. Ya. Struktur ekonomi kita memang bertumpunya tetap pada konsumsi. Kontribusi dari konsumsi itu mencapai hampir 60%. Dan kemudian investasi. Ya. Baru kita bicara tentang ekspor impor dan kemudian peran dari government expenditure. Ya. Nah, memang kalau kita lihat dari struktur ini tidak banyak berubah. Ya. Dan nampaknya pembangunan infrastruktur yang ini juga sering jadi pertanyaan, kenapa begitu masifnya pembangunan infrastruktur kok seperti tidak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Ya, apa seperti itu yang terjadi, tidak berdampak. Saya melihatnya permasalahannya bukan di pembangunan infrastrukturnya, ya, tetapi kita harus melihatnya lebih dalam. Ya. Ada permasalahan-permasalahan yang mendasar di dalam perekonomian kita, ada anomali-anomali di sektor keuangan kita yang di sistem insentif kita yang menyebabkan apa yang sudah dilakukan secara maksimal ya oleh pemerintahan Pak Jokowi itu kemudian tidak berdampak membuat terjadinya lompatan pertumbuhan ekonomi. Dan inilah yang menurut saya menjadi PR besar ya bagi pemerintahan khususnya nanti ya kalau seandainya ada pemerintahan baru yang harus melihat kembali apa yang sudah dilakukan pada periode Pak Jokowi ini ya harus diperbaiki pada periode yang akan datang. Tapi bukan berarti pembangunan infrastrukturnya menjadi sesuatu yang salah. Ya. Karena saya meyakini kalau kita tidak melakukan pembangunan infrastruktur secara masif ya pada periode 8 tahun terakhir ini mungkin kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. Jauh lebih rendah, apalagi kita tahu di masa-masa anomali. Ya, istilahnya kalau kita melakukan analisis itu kita harus melakukan analisis counterfaktualnya. Baik. Jadi kalau kita tidak melakukan pembangunan infrastruktur, justru kita bisa mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. Jadi Anda mengiyakan bahwa di era Presiden Jokowi memang pembangunan infrastruktur yang begitu masif ini juga menyelamatkan pertumbuhan ekonomi, namun saya kira belum begitu, optimal. Ya, tetapi memang belum optimal dan ini yang kemudian kalau kita bicara dengan tema kita menjadi PR kita. Ya, bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun dengan demikian baik, ya, dengan semua catatan-catatan yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf tadi, itu bisa menjadi modal dasar ya bagi pemerintahan berikutnya karena kita memang harus terus berbenah ya, terus memperbaiki.
Jadi apa yang menjadi modal dasar sekarang ini, pembangunan yang sudah masif dilakukan oleh Pak Jokowi ini menjadi batu pinjakan agar supaya kita bisa Fondasi. lompat. Ya. Nah, koreksinya apa? Koreksinya mungkin bukan di infrastruktur. Karena permasalahannya saya memahami ekonomi makro, khususnya ekonomi moneter, banyak masalah-masalah kita ya yang harus kita perbaiki ya. Kita ingatlah bagaimana dari sejak awal misalnya, ini contoh misalnya, sejak awal misalnya Pak Jokowi sudah mengangkat isu terkait dengan tingginya suku bunga. Ya, kita juga sudah dari zamannya Pak Harto kita sudah mendengung-dengungkan permasalahan high cost ekonomi. Ya. Jadi walaupun infrastrukturnya kita perbaiki, tetapi permasalahan high cost ekonominya kita perbaiki. Sistem keuangan di mana suku bunganya masih sangat tinggi dan rigid itu masih terjadi. Apa yang sudah kita lakukan di infrastruktur menjadi tidak bisa optimal. Ini yang harus kita lakukan. Ada PR lagi ke depannya untuk tetap melanjutkan jika memang pembangunan infrastruktur ingin menjadi kunci leap of growth dari ekonomi Indonesia. Infrastruktur kalau menurut saya tetap harus menjadi sesuatu yang harus dikedepankan karena itu mutlak kita butuhkan. Baik, saya akan sekarang ke Pak Djoko Kirmanto. Pak Djoko Kirmanto mungkin tadi sudah mendengar paparan data dari tim riset CNBC Indonesia, mendengar langsung capaian-capaian yang juga sudah disampaikan oleh Pak Endra dan juga beberapa PR dari segi ekonomi yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Peter. Tanggapan Anda, evaluasi Pak Djoko, catatan, capaian dan juga PR ke depannya. Silakan Pak Djoko. Jadi gini ya, saya ini kerja di pemerintahan, khususnya di pekerjaan umum, itu mungkin hampir 40 tahun. Sejak presidennya Bapak Soeharto dan seterusnya. Setahu saya, infrastruktur selalu menjadi prioritas di setiap pemerintahan, mulai dari Pak Harto dan seterusnya sampai sekarang dari Pak Joko Widodo. Nah, saya juga karena infrastruktur itu kan bermacam-macam, ada infrastruktur perhubungan, ada infrastruktur perhubungan udara, perhubungan laut dan sebagainya. Saya hanya ingin berbicara tentang infrastruktur yang saya pahami yang menjadi lingkup tugas dari Kementerian PUPR sekarang ini. Yaitu masalah jalan, masalah bendung, masalah irigasi, dan tadi jarang tidak disebutkan masalah air minum, masalah sanitasi, pengendalian banjir, dan sebagainya, itu semuanya masuk dalam tugasnya Kementerian PUPR. Jadi kalau menurut pendapat saya, apa yang dikerjakan sekarang ini, itu dari sekian banyak jalan tol yang sudah berhasil diselesaikan, kalau menurut saya memang sudah benar, karena memang saya tahu asal pada saat proyek-proyek ini dipersiapkan itu menurut hitung-hitungan itu proyek itu memang sangat layak untuk dikerjakan, sehingga bahwa sekarang itu dikerjakan dan diselesaikan. Jadi menurut saya itu sudah arahnya benar, memang dipersiapkan untuk dikerjakan, menurut hitung-hitungan cukup layak untuk dibangun dan sekarang sudah dibangun. Nah sekarang masalahnya tadi ada komentar bahwa sampai Paknya terhadap pertumbuhan ekonomi, saya ini bukan seorang ekonom, memang itu memang harus ada survei dan analisa tersendiri untuk sampai seberapa jauh dampak daripada infrastruktur ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik Pak Djoko, jadi silakan Pak, lanjut Pak. Bahwa ya jalan tol itu memang sudah dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang menurut saya sesuai dengan pendapat saya. Artinya dikerjakan karena memang itu layak dikerjakan. Dampaknya memang harus kita evaluasi sampai seberapa jauh dampaknya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita belajar penanganan proyek ada namanya project. Jadi proyek itu kalau sudah diangan-angankan, kemudian diperlukan datanya, kemudian didesain, kemudian dikerjakan, kemudian selesai, maka setelah dioperasikan memang sudah kewajiban kita semua harus kita evaluasi sampai berapa jauh benefit yang kita klaim dulu itu bisa tercapai. Kalau tercapai alhamdulillah, kalau tidak tercapai kenapa harus kita evaluasi untuk pengalaman proyek-proyek yang akan datang. Kalau
besarnya benefit ternyata lebih kecil dari yang kita harapkan, juga harus kita analisis kenapa kok tidak sebesar yang kita harapkan. Tapi menurut hemat saya apa yang dilakukan sekarang prosesnya di dalam pelaksanaan ini sudah betul. Baik, jadi Apalagi capaian kalau dan memang pembangunan yang sudah dilakukan sudah ke arah yang benar. PR selanjutnya adalah utilisasi dari infrastruktur ini, apakah juga dapat berpengaruh dan berkontribusi terhadap leap of growth dari ekonomi Indonesia. Baik, itu catatan juga untuk kami dan saya akan ke Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Joko. Pak Andi, atas nama Gapensi ya Pak ya, tentunya tentu pengusaha Pak. Kita akan berbicara juga dari sudut pandang pengusaha. Selama era Jokowi ini banyak juga kritik mengatakan Pak Jokowi ini kalau misalnya proyek-proyek strategis terlalu mengedepankan BUMN. Ya. Mungkin ada sedikit juga opini dari Anda selaku Gapensi, seperti apa selama ini hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, infrastruktur begitu mentereng, bagaimana keterlibatan pengusaha di era Jokowi? Ya, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap pemerintahan era Jokowi, terutama menterinya Pak Basuki ini. Bahwa pencapaian infrastruktur yang telah dicapai menurut saya itu sangat baik. Karena daya saing kita pasti sangat tergantungan dengan infrastruktur. Ya, jalan tolnya sudah terbangun, ya. Kemudian PLBN pos lintas batas juga jadi baik, tol laut jadi baik, pelabuhan jadi baik, ya. Banyak infrastruktur yang dibangun oleh era Pak Jokowi. Baik. Nah, untuk mengukur daripada kemajuan dampak daripada infrastruktur itu tidak segampang itu, panjang. 5-10 tahun baru lihat dampaknya. Jadi tidak direct impact. Enggak, ya Pak direct. Ya, long length itu. Ya, jalan yang dibangun di Papua, di Kalimantan, dan di mana-mana itu, bagaimana pemerintah daerah, pemerintah provinsi menumbuhkan sentra-sentra produksi daripada infrastruktur yang dibangun itu. Yang nggak jalan bagus ya dihentikan, jangan diterusin. Tetapi menurut saya, nah sekarang kembali kepada teman-teman kami ya. Swasta, Pak. Swasta, ya. Saya juga heran kalau teman-teman semua BUMN yang memang mayoritas mengerjakan pekerjaan ini kok arus kasnya negatif. Iya tak? Karena ini banyak dikerjakan oleh memang teman-teman itu. Ya memang kemampuan dasarnya memang yang harus mereka kerjakan. Bagaimana keterlibatan teman-teman pengusaha daerah? Ada aturannya. Menteri PU dengan Menteri BUMN sudah membuat atau pola kerjasama supaya ada 30% menjadi JO. Baik. Ya kan? Tetapi menjadi persoalan kan menurut saya, kalau teman-teman BUMN itu masih banyak rugi dan segala macam, modalnya apa? Uang teman-teman yang punya alat di daerah kok. Kami punya alat, kami punya modal dan segala macam. Lagi itu pas mau bayar susah pula. Iya kan? Uang modalnya kami, gitu loh. Jadi menurut saya memang ada banyak hal yang harus diperbaiki. Kalau masalah kok nggak kebagian, ini memang era transparan. Silakan Anda berkompetisi, ya kan? Ikut tender. Dulu memang di zaman Pak SBY dulu ada pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Teman-teman pengusaha 140.000 yang ada di Indonesia badan usaha itu, 80%-nya ada di pengusaha kecil. Ada UMKM konstruksi yang harus diperhatikan oleh pemerintah di situ. Baik. Pekerjaan-pekerjaan sekolah, kerjaan-kerjaan dana desa, jangan ke sana dong, alihkan ke Menteri PU supaya dibagi. Kerjaan sekunder, primer, komblok, jalan ke trotoar, kasih kepada teman-teman di daerah juga supaya ini bisa berkontribusi. Karena pekerjaan yang besar ini ya pangsanya yang besar. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan apresiasi bahwa ini luar biasa pencapaian ini. Baik. Saya pikir 5-10 tahun dampak terhadap infrastruktur yang dibangun pasti dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi kita. Baik, jadi memang diapresiasi capaiannya, namun ada PR lagi kemudian yang juga perlu diperhatikan ya Pak. PR-nya itu menurut saya belum ada pemerataannya dengan baik. Dikerjakan oleh sekelompok-kelompok itu, ya kan? Tapi kan memang untuk mencapai mengerjakan proyek besar-besar itu, menurut saya orang PU berpikir daripada gue jadiin acar ini nggak jadi barangnya, iya kan? Mending bagus, monggo silakan aja menurut saya. Tapi juga seperti yang tadi Anda bilang bahwa BUMN karya harus rugi karenanya. Kenapa dia rugi maksudnya? Apa membuat dia rugi? Apa pertanyaan saya, apa mau dirugi? Makanya kita minta waktu itu cucu-cucu daripada BUMN yang segala macam bubarin aja. Iya kan? Tapi itu juga harus dikoreksi Pak. Kata-kata BUMN yang merugi itu saya kira nggak tepat. Sebenarnya persoalannya bukan merugi. Jadi proyek yang dibangun itu tidak merugi. Tetapi secara struktur keuangan, karena tadi bebannya terbesar. Dan kita tahu proyek-proyek infrastruktur ini biasanya jangka panjang.
Jadi persoalan di BUMN itu bukan proyeknya rugi, tetapi cash flow-nya. Cash flow dari arus BUMN. kasnya ya. Tentunya. Masalahnya tuh Dengan di ada cash flow. capaian ini juga memang Iya. luar biasa baik, Nah, karena kan itu memang proyeknya yang juga begitu besar, agresif besar. dan ambisius. Jadi narasi Baik. jangan dibangun bahwasanya BUMN Debt merugikan. to equity dan Harus cash kasnya flow ya. Harus dari kasnya yang BUMN. bermasalah. Bukan saya. pekerjaannya yang Bukan merugi. pekerjaannya. Baik, terima Kerjanya kasih banyak, banyak. Ya, harus begitu kasnya menarik, negatif. begitu menarik sekali dialognya. Kita harus lanjutkan usai jeda dan nanti juga akan ada tanggapan langsung dari Pak Endra selaku dari Jubir Kemenko UPR saat ini. Semakin menarik bahasannya, namun kita jeda terlebih dahulu. Your Money, Your Vote, CNBC Indonesia akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.